Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jika kalian sering berpetualang atau melakukan kegiatan di luar ruangan, apalagi sampai berhari-hari seperti mendaki gunung, panjat tebing, atau lainnya, tentu saja kalian tidak akan asing dengan penggunaan kompor outdoor. Nah, kompor ini memiliki peran yang cukup vital dalam menyukseskan kegiatan kita di luar ruangan. Salah satunya tentu saja sebagai alat untuk memasak, baik ringan maupun berat yang bisa menghasilkan makanan ataupun minuman siap saji sebagai sumber energi utama. Mengingat sedikitnya tempat untuk membeli makanan, kalaupun ada biasanya mahal dan sedikit pilihannya. Kali ini kita akan membahas beberapa tipe kompor outdoor ini. Lebih spesifik lagi ditinjau dari jenis bahan bakarnya. Karena bahan bakar ini juga salah satu yang harus dipertimbangkan sebelum kita memilih kompor yang akan kita gunakan. Yang pertama, kompor dengan bahan bakar gas. Nah, biasanya ini adalah kompor yang paling banyak digunakan di Indonesia khususnya. Mulai dari pemula sampai yang berpengalaman, banyak yang menggunakan kompor dengan bahan bakar gas. Biasanya juga menggunakan butana atau campuran dengan propana. Salah satu faktor banyaknya pengguna kompor ini adalah penggunaannya yang praktis. Tinggal kita hubungkan kompor dengan kaleng gas, lalu atur volume dan kompor siap digunakan. Besar kecil api juga mudah diatur sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Selain itu, bahan bakar ini sangat mudah untuk didapatkan. Untuk yang model tabung macam Wonderful, Highcook, dan lain-lain, banyak dijual di minimarket dekat rumah. Yang model kanister juga sudah mulai ramai dijual di Indonesia. Kompornya pun sangat bervariasi, mulai dari yang model kotak klasik seperti Gasmet, model dengan selang seperti Fire Maple FMS 118, ada pula yang kecil dan sangat ringan, MSR Pocket Rocket, dan seperti kompor rumahan, namun seukuran koper, contohnya Sanex SSN 883. Kelemahan dari bahan bakar gas ini yaitu saat gas sudah habis, maka akan menyisakan sampah berupa kaleng yang harus kita bawa kembali turun, yang artinya tidak mengurangi berat wadahnya dan akan makan tempat di tas. Kaleng gas ini juga tidak bisa dibawa di beberapa mode transportasi umum. Pesawat jelas tidak memperbolehkan, baik di kabin maupun bagasi. Untuk kereta api dan kapal laut sedikit ambigu. Ada beberapa kasus yang melarang, namun tak jarang yang memperbolehkan. Untuk pemakaiannya menggunakan gas kanister seperti ini ya. Dan sekarang saya mau pengetesan ya, mau menghidupkan seperti apa api dari Soto Fusion Track ini. Ini pertama knopnya dulu ya, di on kan sampai ada suara keluar gas dari kompornya ini. Udah nyala ya, mungkin nggak kurang kelihatan ya, seperti itu apinya. Nah, dan ini api yang paling besarnya. Saya coba matikan lampu aja ya. Workshop ini sudah saya matikan ya lampunya, dan gelap seperti ini biar lebih jelas kelihatan nyala apinya. Ini api kecilnya ya. Yang kedua yaitu kompor dengan bahan bakar cair. Kompor berbahan bakar cair biasanya terbagi menjadi dua, yaitu kompor dengan bahan bakar dasar alkohol seperti metanol atau spiritus, dan yang kedua kompor yang multifuel, bisa menggunakan berbagai jenis bahan bakar cair, di antaranya yaitu bensin, solar, white gas, dan juga alkohol. Kompor yang menggunakan alkohol contohnya Tanya dan Fire Maple Volcano. Bahkan saat ini sudah banyak produsen yang memproduksi kompor alkohol bertekanan tinggi seperti Sumbu Langit. Dalam versi lebih sederhana dan simpel, cukup membutuhkan wadah yang tahan leleh dan panas. Tinggal tuangkan alkoholnya dan kompor siap dinyalakan. Contohnya dengan menggunakan kaleng bekas minuman bersoda yang sudah dipotong. Untuk kompor multifuel sendiri biasanya membutuhkan sistem yang lebih kompleks. Kita ambil contoh dari MSR Dragonfly. Bahan bakar dimasukkan ke dalam botol khusus, ditutup dengan tutup botol yang memiliki pompa, lalu hubungkan selang kompor pada penutup itu.
Langkah selanjutnya, botol tadi dipompa supaya terdapat tekanan di dalamnya, baru bahan bakarnya bisa dialirkan ke kompor. Walaupun terkesan ribet, namun kompor jenis ini sangat bisa diandalkan dalam ekspedisi ke gunung-gunung sulit dan tinggi. Karena api dan panas yang dihasilkan sangat powerful, yang sangat berguna terutama dalam mencarikan salju dan mencegah kompor mengalami freezing. Contoh lain dari kompor jenis ini adalah Optimus Nova dan Primus Multifold. This is my second time using the stove, so I'm not really proficient at it just yet. Okay. With the bottle, it has the threaded on pump set up, and it has you pump that up to 30 times just to pressurize the bottle. This little orifice here receives the end of the gas line. And push that all the way in. It seats right down to the bottom, and then this lever folds over the top and just snaps down into place. Now, being all rolled up with a little flexion, the stove kind of sits nicely, so it's not kind of tipping up. And if you look down inside by the wick, I'm going to turn on the fuel. And if you look down inside the wick, should be able to see the fuel slowly opening. Oh, there it comes. Alright, I'm going to shut it off. So you can see the fuel filling up the bowl here, soaking the wick. So now with the wick, we're going to light it. And it's my understanding that the heat is going to kind of cause that fuel to start vaporizing in this tube. Now I'm going to open the fuel a little bit further. You can hear the pressure, it's naturally building up. And you want to hear that hissing sound. And there we go. And then from here you open your tank all the way, and the jets are very difficult to see, but they're coming out at full volume right now, and it's ready to boil some water, cook some food. Ketiga, yaitu kompor bahan bakar kayu. Kompor ini biasanya berupa lempengan metal yang bisa dibentuk menjadi dinding dengan ventilasi dan ruang kosong di tengah yang berguna untuk meletakkan kayu sebagai bahan bakar utamanya. Kompor ini sangat simpel dan biasanya ringan karena tidak memiliki sistem yang rumit, serta kita tidak perlu membawa bahan bakar dari rumah. Tinggal memanfaatkan kayu yang ada di sekitar tempat camp kita saja. Tapi tentu saja penggunaan kompor ini sedikit tricky karena kita harus selalu mensuplai kayu yang sudah habis terbakar. Selain itu, kompor ini juga sangat susah untuk dikontrol besar kecil apinya. Contoh dari kompor ini adalah Bassbox Outdoor Pocket Stove dan Fargo Hexagon. So they're going nicely now. We shall just introduce a couple of these small swigs over the top.
and see how easily that catches. Everything's nice and dry. We've had a couple of nice days here, so this shouldn't be too much of an issue. Stake mode activated. Yang keempat, yaitu yang terakhir, kompor bahan bakar padat. Bahan bakar padat yang dimaksud adalah sejenis parafin atau full tablet. Kompor ini cukup sederhana, lebih banyak berfungsi sebagai tatakan nesting karena tidak membutuhkan sistem yang cukup rumit untuk menyalakannya. Tinggal bakar saja parafinnya dan kita hanya perlu menjaga sirkulasi udaranya tetap bagus, tidak terlalu tertutup karena akan menghambat oksigen yang akan menyebabkan api padam, dan juga jangan terlalu terbuka supaya tidak mati tertiup angin. Nah, selain simple, biasanya kompor ini juga ringan dan ringkas serta relatif lebih murah. Namun, sama seperti kompor berbahan kayu, volume apinya sulit untuk dikendalikan. Yang cukup terkenal dan melegenda di Indonesia dari kompor ini adalah kompor lapangan perorangan TNI. Untuk yang lebih modern ada Fire Maple Lotus yang bahannya terbuat dari titanium, sedangkan variasi bentuk lain ada S-Bit Solid Full Stop. So I have my Esbataba out of the package. Let's put it into the stove. Now I do have to put the stove into that semi-closed position for these tests because of the width of the GSI cup, so that's fine. It'll be the same for all the tests. Let's get this thing lit. Now for timing and boil time, I'm just going to be using my cell phone and the timer on it. Nothing, no temperature probes or anything else. So yes, a little less than scientific. And what am I looking for? Just a rolling boil. That's all I'm looking for. I'm not going to measure exactly when it gets to. So I am going to put the cup on right away so that I can get as much of the footage going as possible, starting the timer. Itulah penjelasan singkat jenis kompor berdasarkan bahan bakarnya. Sebenarnya ada juga kompor yang bisa memfasilitasi lebih dari satu bahan bakar. Misalnya Lixada Folding Wood Stove. Dari pabriknya, kompor ini diperuntukkan sebagai kompor kayu, namun juga bisa menggunakan bahan bakar padat seperti parafin. Selain itu juga bisa menjadi penyangga kompor bahan bakar cair, tentunya dengan penambahan equipment seperti trangnya burner atau lainnya. Kompor lain yang layak menjadi perhatian adalah kompor yang bisa menggunakan bahan bakar cair atau gas. Ya, produsen-produsen kompor ternama telah berhasil membuat kompor bertekanan tinggi yang powerful dengan mengonsumsi bahan bakar cair. Kini sudah berinovasi dengan menambahkan fitur bisa terkoneksi dengan kanister gas. Tentu saja ini memberi opsi lebih kepada konsumen dan tetap mendapatkan kompor yang berkualitas. Contoh kompor ini adalah MSR, Whisperlight Universal, dan Optimus Polaris. Ini dibuka dulu leg supportnya. Ini itu termasuk besar ya, lebar, dan menurut saya ini datar ya bawahnya, jadi lebih stabil. Ini knopnya tadi, dan ini selang yang ke liquidnya itu seperti ini. Nah, jadi ini kebantu apinya lumayan besar juga ya, pakai gas kanister ini. Jadi ini full pumpnya dimasukinnya seperti ini aja, dan diputar sampai yang rapat ya, tertutup sempurna. Hati-hati juga ya,
harus benar-benar sempurna tutupnya, kencang. Dan langsung aja saya ini pasangnya seperti ini ya, gampang. Seperti ini aja ya, ada ulirnya gitu, dan ini diputar. Jadi ini benar-benar gampang banget, simple, nggak harus ganti jet full ya. Jadi ini jet fullnya itu bisa semua jenis bahan bakar tadi, seperti gas kanister tadi. Ini juga yang rapat ya, biar nggak ada kebocoran atau apapun. Jadi dipompa dulu ya, sekitar 20 kali ya minimal. Ini di on kan, dan diputar juga knob yang ininya. Dan ditunggu dulu ya, biar aliran liquid bensinnya Pertamaxnya bisa masuk ke kompornya ini. Nah, seperti itu. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada koreksi atau pertanyaan, silahkan langsung komen di bawah. Bagikan video ini jika memang dirasa bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.